Pemirsa, isu kedatangan pelatih legendaris Belanda, Louis van Gaal ke Timnas Indonesia tengah ramai diperbincangkan publik sepak bola tanah air. Media olahraga asal Belanda 433 melaporkan bahwa Van Gaal dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin 20 Oktober 2025 waktu setempat. Laporan ini memunculkan dugaan bahwa pelatih berusia 74 tahun ini akan mengumumkan langkah besar dalam karirnya. Banyak pihak berspekulasi pengumuman ini bisa saja terkait dengan peluang Van Gaal menangani Timnas Indonesia, sebuah keputusan yang akan menjadi gebrakan besar dalam sejarah sepak bola tanah air. Kabar ini mencuat tidak lama setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, menyusul hasil mengecewakan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan menembus babak final membuat kursi pelatih utama kini kembali kosong dan memicu spekulasi tentang siapa sosok pengganti berikutnya. Belum ada pernyataan resmi dari PSSI, namun rumor yang mengaitkan Van Gaal dengan Indonesia terus bergulir di berbagai media internasional. Louis van Gaal adalah pelatih sepak bola asal Amsterdam, Belanda, yang dikenal sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di dunia kepelatihan modern. Pria kelahiran 8 Agustus 1951 ini kini menjabat sebagai konsultan di klub Ajax Amsterdam sejak Oktober 2023. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau biasa dipanggil dengan Bung Yuke. Bung Yuke, selamat sore. Selamat sore, Anggi. Ya, Bung, jadi belakangan muncul ya rumornya Van Gaal ini akan menangani Timnas Indonesia. Kalau memang benar terjadi, apa sih menurut Anda yang keuntungannya dan juga kerugiannya dari pilihan ini? Menarik nih ya, semakin ramai ya isunya, spekulasinya. Iya, kalau sekarang dikerucutkan jika memang benar gitu ya, keuntungannya ya pasti keuntungannya besar dalam konteks bahwa ini nggak jauh-jauh dari Belanda-Belanda juga kan ya. Diharapkan bisa chemistry-nya, bonding-nya cepet gitu ya, karena mayoritas pemain-pemain timnas senior kita kan memang pemain-pemain yang dari Belanda gitu ya. Itu yang mungkin salah satu elemen yang memudahkan dia untuk adaptasi. Ya, boleh dibilang ini seperti nostalgia dia ketika dulu sukses menangani Ajax menjadi juara Liga Champions 1995. Itu kan anak-anak muda juga kan ya. Seperti Patrick Kluivert sendiri, Clarence Seedorf, kemudian juga Edgar Davids, Frank de Boer, Ronald de Boer, dan lain-lain gitu. Ini kan nggak ubah seperti squad kita sekarang ya. Banyak main-main muda, J.I. Jazz, Justin Hapner, Kevin Dix, kemudian Ole Romani, dan lain-lain gitu ya. Mungkin itu salah satu keuntungannya karena secara kultur dia pasti lebih cepat untuk adaptasi. Nah, kalau bicara kerugiannya, persoalannya Van Gaal ini udah lama nggak jadi pelatih, udah lama nggak ngelatih. Quote on quote udah selesai lah dia ya masa edarnya sebagai pelatih level elit gitu, karena dia dalam 2 tahun terakhir sudah mengabdikan, mendedikasikan dirinya sebagai konsultan di Ajax. Ya, istilahnya udah menikmati masa pensiun lah ya. Saya nggak tahu apakah dia masih punya rasa lapar, masih ada antusiasme gitu untuk lapangan lagi, karena Indonesia ini kan besar ya, dan nggak cuma pemain-pemain diaspora aja yang harus dapat perhatian, tapi juga pemain-pemain di liga domestik juga harus dapat perhatian yang sama. Nah, energinya masih sama nggak gitu kan? Ini kan persoalan dari mobilitas dia ya, yang boleh dibilang udah senior banget gitu, 74 tahun gitu, masih nggak gitu, masih fit nggak dengan perkembangan sepak bola yang sekarang gitu. Itu sih plus minusnya. Oke, nah jadi kalau menurut Anda dengan mendatangkan pelatih sekelas Van Gaal gitu, kalau memang benar-benar terjadi ya tadi ya Bung ya, apakah ini benar-benar bisa menjawab masalah utamanya timnas, atau ini justru solusi instan yang belum tentu cocok dengan fondasi sepak bola kita, Bung? Iya, saya kira itu lebih ke poin yang kedua, solusi instan yang belum tentu cocok, karena apa ya, persoalan kita kan lebih kepada bagaimana kita mendapatkan pelatih yang tepat, yang bisa memainkan plan ataupun juga taktikal yang sesuai dengan potensi pemain-pemain yang kita miliki. Kemarin itu kan Patrick Kluivert kan sepertinya agak memaksa dengan filosofinya gitu, yang ternyata sudah diuji dalam 8 pertandingan hasilnya nggak maksimal, yang ujungnya fatalnya kita gagal ke Piala Dunia. Nah, tentu kita nggak boleh spekulasi lagi gitu. Kita harus sebaiknya sih menurut saya meneruskan aja filosofi yang sudah dibangun, yang sudah existing sebelumnya lah ya. Karena di era pelatih sebelumnya kan sebetulnya pondasinya udah ada dengan pemain-pemain muda, dengan cara main yang sudah begitu baik dilafalkan oleh para pemain gitu ya. Kemudian sudah dalam track yang benar gitu ya.
tapi Oke. terus diganti, akhirnya berubah lagi sistemnya, stylenya, ya ujungnya kan kita tahu sendiri kita gagal gitu. Oke, tapi apakah memang tidak ada kultur untuk evaluasi di sistem kita, Bung? Bahwa tadi sempat disebutkan ya, nanti ganti pelatih, ganti lagi strateginya begitu. Tidak melanjutkan fondasi-fondasi yang ada. Apakah memang harus melanjutkan fondasi yang ada, atau tidak boleh untuk mengganti strategi secara cepat begitu, Bung? Iya, kalau pondasi kan pasti nggak sebentar ya, perlu waktu yang lama. Ini juga kita Oke. harus ingatkan gitu ya, kepada federasi ataupun siapapun pemangku kepentingan sepak bola gitu. Bahwa untuk membuat pondasi itu pasti nggak sebentar, perlu waktu juga, perlu proses dan perlu kesabaran. Sintayong itu kan dikasih waktu 4-5 tahun ya, sehingga dia punya keleluasan untuk membangun pondasi. Kita masih ingat Oke. bagaimana dia memotong satu generasi, memajukan ataupun mempromosikan pemain-pemain muda ke level senior. Itu kan juga nggak sebentar. Dia datang pertama kali kan didapuk untuk nangani tim Piala Dunia U20 yang kemudian gagal kan. Nah dari situlah dia pijakannya. Muncullah Rizky Ridho di situ, Marcelino. Itu kan pemain-pemain yang sudah dikader dari umur 19 tahun dan baru mencapai peaknya 1-2 tahun belakangan ini. Nah itulah yang saya katakan pondasi. Kemudian ditambah dengan datangnya pemain-pemain diaspora yang memperkuat pondasi itu, sehingga kita bisa menjadi semakin firm timnya gitu ya. Oke. Datangnya apa namanya Justin Hapner, terus Ivar Jenner, dulu kan awal-awal kan itu kan ya, terus Nathan Choaon, Rafael Strike, kemudian muncul lagi Orat Mangun, J.I. Jazz, terus Jopoli Pesi. Nah itu terjadilah kolaborasi antara pondasi pemain-pemain muda yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya, STY, dengan pemain-pemain yang datang kemudian. Itu tracknya udah benar sebetulnya. Tapi ya Oke. sayangnya federasi yang nggak sabar gitu, cepat-cepat ganti. Kita juga nggak tahu pertimbangannya apa. Kalau cuma sekedar nama besar, ya kita lihat sendiri sekarang hasilnya seperti ini. Itu yang jangan sampai lagi diulangi lagi gitu. Kalau saya sih, ini kan menjelang FIFA Matchday tanggal 10 November ya. Jangan Ya. terburu-buru lagi ngambil keputusan untuk ambil pelatih yang instan gitu ya, hanya untuk memenuhi popularitas, kemudian ekspektasi gitu ya, yang tergopoh-gopoh. Sabar, mendingan dipercayakan dulu kepada pelatih interim. Misalnya Oke. sekarang ini kan ada Alexander Juiz yang direktur teknik ya, yang sudah diambil, yang sudah diangkat dari Belanda itu. Suruh dia aja dulu pegang untuk FIFA Match di tanggal 10 ini. Sambil kita mencari kriteria pelatih yang tepat dan harus benar-benar melalui berbagai pertimbangan. Kalau dulu kan Clifford kan diangkat belum ada direktur tekniknya kita. Jadi Exco ataupun juga PSSI langsung terupas tuh. Habis sudah pelatih kepalanya Patrick Clifford diangkat, baru direktur tekniknya. Ini yang lucu gitu. Kalau sekarang nggak bisa begitu lagi, harus orang-orang teknik gitu ya, orang-orang teknis, direktorat teknik harus dilibatkan untuk pemilihan calon pelatih nanti. Ditambah lagi tentu dukungan dari Exco. Nah, kita kan tadi kembali dari Anggi katakan, bagaimana sih mekanismenya? Mekanismenya tentu harus lewat rapat Exco, tentu dengan mendengar pertimbangan dari Departemen Teknik gitu. Dalam hal ini Alexander Jus dan kawan-kawan. Susunlah Baik. kemudian nominasi-nominasi yang available, yang kelihatannya sudah punya wawasan berkiprah di Asia misalnya gitu ya. Nggak harus pelatih bernama besar, tapi pelatih yang memahami karakter pemain kita, Oke. memahami Bung, potensi ya. yang kita punya gitu. Oke, kalau memang disebutkan seperti yang Bung katakan tadi ya, bahwa fondasi sepak bola itu bukan proses yang sebentar begitu ya. Kira-kira menurut Anda sendiri, berapa lama waktu yang ideal yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang kuat, kemudian baru akhirnya kita bisa mengandalkan pelatih-pelatih top, misalnya seperti Van Hal ini gitu. Minimal tuh 10 tahun, minimal tuh 10 10 tahun. tahun. Bahkan Jepang 30 tahun ya. Jadi eh, itu paling minimal tuh. Nah sebenarnya kita nih udah meletakkan fondasi, udah separuh jalan nih, udah 5 tahun nih gitu. Diteruskan aja. Filosofi itu bukan style of play ya, tapi bagaimana rancang bangun dari sepak bola kita, khususnya untuk membangun timnas, dibuat gitu loh. Ini kan sebenarnya udah baik ya, bagaimana kita sudah mempromosikan pemain-pemain muda masa depan kita, untuk nanti bisa berbicara di 2030 misalnya. Itu kan sudah Oke. dilakukan dari 5 tahun lalu oleh pelatih sebelumnya. Ini tinggal diteruskan aja, jangan diubah lagi gitu loh. Karena nih pemain seperti J.I. Jazz ya, kemudian Justin Hapner, Rizky Ridho, Marcelino, Rafael Strike, tambah lagi ada yang baru kan Emiliano Jonathan,
terus Gilstra, itu kan ada di usia emasnya nanti 2030. Itu yang saya kira harus dijaga betul gitu loh. Ditambah pemain-pemain domestik kita yang kita harapkan tentu progresnya semakin baik dengan kehadiran pemain diaspora ini, mereka makin tertantang ya, makin terchallenge ya untuk bisa naikin level. Dan itu sudah terjadi ya. Kita bisa menurunkan Rizky Ridho, terus ada Yakob Sayuri, kemudian ada Marcelino ya. Saya yakin kalau ini iklimnya terus dijaga, dipertahankan gitu ya. Niscaya akan banyak lagi pemain-pemain muda kita di masa depan yang ikut juga bisa bersaing di timnas senior gitu dari kompetisi domestik kita gitu. Ini kolaborasi yang udah bagus sebetulnya. Oke, berarti menurut Anda juga bukan jaminan ya bahwa kehadiran Van Gaal pun misalnya gitu nanti gabung, ini akan selaras dengan program pembinaan usia muda dan arah sepak bola nasional begitu ya? Belum tentu, nggak ada jaminan. Sekarang nggak ada jaminan lah. Kita harus benar-benar cakap lah dalam mempertimbangkan A to Z-nya gitu ya. Jangan terbuai dengan nama besar gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita silau terus akhirnya terjebak gitu ya. Kita harus cari pelatih yang benar-benar kompeten ya. Yang benar-benar punya wawasan, khususnya punya pengalaman, terutama ya, udah bisa menguasai kawasan lah ya, Asia gitu ya. Karena kita kan bersaingnya di Asia ya. Nah itu yang kita pikir perlu dicarinya dari sekitaran situ aja. Kan sebenarnya sempat muncul tuh nama-nama sebelumnya yang sudah diusulkan oleh media dan juga netizen ya. Ada Timur Kapadze, pelatih dari Uzbek yang bisa meloloskan Uzbek ke Piala Dunia. Terus ada lagi beberapa nama lain ya. Bahkan sampai ke pelatih domestik kita ya, ada Ahmad Darmawan lah, kemudian juga ada Bernardo Tavares. Kalau saya sendiri sih pribadi lebih kami sedang tayangkan nih Bung ya, nama-namanya ya. Iya, kalau ini kan saya bisa katakan kayak Alex Pastur itu udah dicoret itu. Udah nggak bisa karena dia kan satu paketan sama Kluivert. Terus Giovanni Van Bronckhorst itu kan dia asisten Arne Slot di Liverpool, itu impossible lah. Kemudian Jan Olderkering sekarang di Dewa dan dia juga termasuk pelatih yang menurut saya senior banget gitu ya. Jadi kurang cocok gitu ya dengan semangat pemain-pemain kita yang lebih segar, lebih muda gitu ya. Terus ada Jesus Casas ya. Jesus Casas ini saya dengar udah dideketin sama Singapura nih. Nah, ada Timur Kapadze juga tadi saya katakan, itu juga mungkin bisa. Harus dibuka terus tuh kemungkinan-kemungkinan, jangan terkotak dengan nama-nama yang ini, tapi harus diperluas. Makanya tadi saya katakan jangan terburu-buru, harus sabar, harus fit proper testnya tuh harus benar-benar firm gitu loh, yakin gitu loh, dan bisa diterima oleh publik. Ini yang penting, karena suka nggak suka publik itu stakeholder juga ya, yang juga aspirasinya harus didengar juga gitu loh. Karena sepak bola ini kan secara realnya memang punya masyarakat Indonesia gitu, walaupun haknya eksklusifnya ada di federasi ya, tapi tetap acceptance itu harus juga dipertimbangkan ya, daya terima masyarakat itu juga harus dipertimbangkan gitu. Jangan sampai terlalu istilahnya terburu-buru akhirnya salah ambil nama lagi gitu kan. Itu yang harus jadi perhatian gitu. Oke, Bung, saya ganti perspektifnya Bung ya. Kalau misal tadi kan kita menyatakan soal kesiapan kita, sekarang begini. Kalau misalnya memang kita akhirnya juga nanti memilih nama-nama besar sebagai timnas atau sebagai pelatih timnas begitu, dengan standar kerja misalnya kita sebut saja kayak Van Gaal ini yang sangat tinggi, apakah ekosistem kita dari staf, fasilitas sampai mentalitas pemain ini sudah siap menyesuaikan, Bung? Iya, itu harus dengan sendirinya ya. Federasi harus bisa memfasilitasi itu. Karena dengan Patrick Kluivert kemarin aja tuh PSSI pol-polan tuh supportnya tuh sampai stafnya tuh 14 sampai 18 kalau tidak salah ya. Dan semua dipenuhi tuh kebutuhan-kebutuhan dari tim pelatih gitu ya. Kalau dari sisi pemain pasti akan menyesuaikan dan nggak akan sulit ya. Kalau pemain kan tergantung siapa komandannya. Mereka kan hanya bidak catur. Jadi terserah si masternya nih mau diapakan gitu ya cara mainnya, pembukaannya seperti apa gitu kan ya. Nah itu yang saya kira harus harus satu frekuensi lah gitu ya. Jadi memang lebih ke figur pelatihnya gitu. Oke, Bung Yuke, apakah kita ada semacam ketergantungan kepada pelatih asing dan kemudian apakah terus bergantung pada pelatih asing ini membuat kita juga jadi sulit membangun identitas permainan khas kita sendiri, Bung?
Enggak sih, saya kira enggak gitu ya pola pola pikirnya ya. Oke, Kenapa kita pelatih asing untuk level timnas senior kita sekarang, kita nih levelnya udah tinggi menurut saya ya. Sudah bisa berbicara lah di Asia gitu ya. Jadi perlu pelatih yang memang ekspertisnya tinggi levelnya, bukan berarti ya dengan segala hormat pelatih-pelatih kita jelek. Enggak, pelatih-pelatih kita bagus. Cuman kan untuk megang timnas yang sekarang levelnya udah tinggi, yang banyak mhm, pemain-pemain Eropanya yang main di liga-liga Eropa, itu tentu kita perlu pelatih yang juga punya pengalaman selevel dengan mereka, yang dihormati juga gitu kan. Kan penting pelatih itu dihormati gitu ya. Dan pasti pemain akan melihat figurnya seperti apa, siapa lu gitu kan. Istilah kasarnya kan. Kalau pelatihnya memang udah teruji, ekspertisnya udah pengalaman, pemain-pemain pasti respect. Beda kalau misalnya pemain-pemain mayoritas pemain-pemain timnas senior kita seperti 5-10 tahun lalu gitu ya. Banyak iya. diisi pemain-pemain domestik yang nggak masalah, pelatih lokal kita pun bisa sebetulnya gitu. Oke, Bung, mayoritas diaspora pemain timnas Indonesia ini kan juga berasal dari Belanda. Kalau sekali lagi berandai Van Gaal gabung begitu. Kalau memang nanti masuk pelatih yang baru yang kemudian juga dari Belanda, apa keuntungan yang bisa kita mainkan di sini? Ya, tadi seperti saya katakan di awal ya, pasti karena sudah satu frame kan ya, direktur tekniknya dari Belanda, terus Oke, head talent scoutnya juga dari Belanda, Alexander Juice direktur tekniknya, kemudian ada Jordi Cruijff juga sebagai advisor tekniknya, terus ada Simon Tahamata gitu kan. Kan tinggal masukin aja puzzle-nya gitu. Pelatihnya juga Belanda. Nggak ada masalah sebenarnya. Masa lebih cepet ya. Tapi perlu oke, diingat ya bahwa ini kan kita jangan mikir hanya senior ya. Karena yang diganti ini satu gerbong loh. Senior, U23, U20. Nah, kalau kita kembali ke bicara ke pondasi, jadi nggak cuma pelatih senior nanti yang akan menentukan arah sepak bola kita, tapi juga pelatih yang U20, U23 yang notabene akan menjadi feeder, itu juga sangat ya, penting untuk dipikirkan calonnya gitu loh. Jadi jangan cuma seniornya aja yang dipikirin gitu. Karena oke. ini satu rentetan nih, satu rangkaian gitu kan. Soalnya kan dari U20 dia akan feeding ke 23, 23 akan feeding ke senior. Nah, itu yang harus dijaga tuh ekosistemnya gitu. Oke, jadi Bung, kalau besok memang benar-benar ada preskon dari Van Gaal ini, kira-kira memang preskonnya bakal gabung ke Indonesia atau justru pensiun begitu? Iya, kok saya nggak yakin ya. Itu jangan-jangan spekulasi untuk agenda yang lain itu ya, Oke, bukan untuk untuk gabung ke timnas. Karena saya pribadi tuh kayak kurang percaya gitu ya. Soalnya dia sudah lewat masa prime-nya udah lewat dan dia sudah dapetin semuanya. Mungkin kecuali Piala Dunia kali ya, dia belum pernah juara Piala Dunia. Tapi oke. mempertimbangkan Berarti, usianya, terus rasa laparnya itu udah lewat gitu menurut saya. Mendingan cari yang lebih lapar, lebih haus, masih pengen kejar prestasi, ya itu yang buat kita cocok gitu. Misalnya kalau oke. saya coba Thomas Doll gitu kan bisa juga tuh pelatih yang kemarin di Persija dari Jerman, dia pernah di timnas Jerman juga, terus dia juga pernah bersama tim lokal kita juga. Cara mainnya juga cukup baik gitu ya ketika nanganin Persija. Ada juga Bojan Hodak misalnya, nggak apa-apa diapungin aja sebanyak-banyaknya aja dibuka kemungkinan-kemungkinan itu ya, jangan dibatasin di Belanda aja gitu, jangan nanti kita jadi sempit nantinya ininya pertimbangannya gitu. Oke. Tapi menarik ya Bung ya, ketika kita melihat ada diskusi seperti ini, warganet juga sama-sama ini mendukung untuk kemajuan timnas, sehingga kita pun sangat menantikan nanti siapa begitu pelatih dari timnas yang baru begitu. Bung, untuk Iya. sore hari ini terima kasih sekali untuk perspektifnya. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.